Halo Kidalers, welcome back to my channel Hobi Kidal. Seperti yang aku udah janjikan di video sebelumnya, yang judulnya juga sama. Kali ini aku partneran sama Nobel dan kebetulan lawan kita adalah Erik, ex-partner. Jadi video kali ini yang ingin aku bahas atau yang ingin aku perbaiki adalah permainannya Nobel. Karena kalau aku amat-amati, Nobel juga punya sistem pengembalian sama seperti Erik. Yaitu kalau jaga di depan terus ngelop, dia nggak mau pindah atau jarang sekali mau pindah. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Aku ulangi videonya. Waktu aku angkat bola, Nobel tetap berada di depan. Sebelum aku angkat bola, dia juga melakukan gerakan untuk mau ngambil tapi nggak jadi. Sebelum aku lanjut bahas mengenai metode yang digunakan oleh Nobel, aku ingin katakan sesuatu mengenai pengembalian yang menyusahkan lawan ya, yang kemarin belum sempat aku cover. Kalau menurutku partner yang paling menyusahkan itu adalah partner yang nggak mau belajar. Belajar itu bukan harus dari channel ini atau dari aku ya, atau dari temenmu, tapi bisa belajar dari YouTube lah atau dari course-course lain. Kan banyak itu tutorial-tutorial di YouTube. Juga sekarang yang lebih efektif mungkin tutorial dari TikTok karena hanya beberapa menit kan. Kalau YouTube mungkin agak sulit untuk belajarnya karena perlu waktu lama untuk menonton. Tapi kalau TikTok kan cuman to the point, langsung kasih tahu harus bagaimana tips-tipsnya. Walaupun nggak seberapa lengkap sih. Jadi kalau nonton TikTok kan harus lama, makanya ya kalau mau belajar sih, jadi lihat beberapa video, nggak bisa cuma satu. Nah, untuk pembelajaran itu kita bisa secara fisikal atau harus latihan ini ya, gerakan memukul seringkali biar nggak out, biar nggak nanggung. Itu harus secara fisik dilatih. Terus yang kedua secara teknik. Jadi kalau udah dikasih tahu strategi atau misalnya metode pindah-pindah rotasinya gimana, itu ya harus dicoba. Itu secara teknis ya, kalian harus tahu kayak teorinya gitu. Dan kalau teorinya bisa tapi secara fisik kalian masih lemah, ya sama aja itu masih belum bisa progres atau gak bisa lebih maju lagi permainan kalian, karena itu dua hal itu satu paket. Kalau setelah kalian udah latihan fisiknya udah oke, gerakan-gerakan dan tekniknya udah oke, maksudnya kayak yang aku dulu bilang ya, footwork, terus teknik mukulnya pakai pergelangan, nggak diayun, terus kaki mana yang harus di depan dan sebagainya, itu udah kalian pelajari semua komplit, tapi masih belum berubah juga. Kalau main masih kebiasaan atau masih otomatis lupa atau nggak tahu kapan pindahnya. Nah, itu mungkin ada faktor satu lagi yang mempengaruhi hal itu, yaitu faktor mental. Misalnya kita pernah ada trauma, kena smash gitu. Jadi waktu pindah atau rotasi, bolanya diangkat terus kita pindah ke sebelah, ternyata di smash, mungkin pernah kena daerah-daerah yang menyakitkan seperti mata atau kena hidung, kena gigi. Itu kan lumayan sakit ya.
Nah, mungkin ada kayak trauma seperti itu, makanya kalau ada bola diangkat selalu berlindung di baliknya net atau di dekatnya net, kan nggak kena smash toh kalau di dekatnya net. Makanya tetap berada di depan, jaga di tengah, nggak mau mundur karena takut seperti itu. Atau mungkin ada misalnya kayak Erik kemarin tuh nggak sering kali badannya miring. Nah, itu mungkin pernah disemes waktu badannya menghadap ke depannya. Mungkin ya. Jadi hal-hal seperti itu lalu sama atlet atau pemainnya dihindari. Makanya posisinya jadi nggak menghadap depan gitu. Kayak yang kemarin kasus yang aku pernah taruh videonya kayak yang di sini itu Ian yang waktu ngambil di posisi agak belakang gitu, tangannya yang bukan yang nggak megang raket itu ditekuk ke belakang kayak orang di borgol. Nah, waktu aku tanya kenapa kok gitu, karena raketnya pernah nampel tangan waktu tangannya lurus, makanya sekarang disembunyikan di belakang. Nah, yang buruk ya, pengalaman buruk akan menimbulkan trauma-trauma yang mempengaruhi juga cara bermain kita. Tapi kalau kita ngerti, memahami, jadi nggak masuk ke bawah sadar ya, itu udah paham, jadinya bisa punya pilihan ini benar atau enggak, mempengaruhi performaku atau enggak. Kalau misalnya mempengaruhi performa ya kita harus merelakan atau berdamai dengan hal itu. Memang dulu pernah kena kalau kejadian ini, tapi banyak atlet lain yang eh, nggak usah memiringkan badan atau nggak usah berlindung di depannya net kok nggak apa-apa. Toh kalau kena smash itu kan nggak sampai cedera berat, cuman sakit gitu aja. Jadi ya nggak apa-apa. Mungkin waktu dulu training masih kecil ya terasa sakit banget ya. Tapi kalau sekarang udah besar kena smash, ya ke smashnya anak-anak ini mau keras seberapa sih? Kan nggak seperti Pravin ya smashnya. Itu kan nggak menimbulkan trauma yang berarti. Lanjut masalah mental juga ada, mungkin ada ini rasa ingin diakui. Jadi kalau diincer terus kepingin ngincer balik, atau nggak terima terus kepingin setiap bola itu dia ambil dan nyerang-nyerang terus. Akhirnya ya mati-mati sendiri karena nggak siap. Itu juga masalah mental sih. Ada orang yang terlalu ngotot berusaha untuk apa ya, menyerang lawan atau menekan lawan sampai sering out. Nah, itu juga mental block juga. Jadi kalau main itu kalau kita terlalu banyak berusaha malah rusak permainannya. Pernah lihat ini nggak? Kalian pernah ngalamin kalau kalian pingin megang kucing, kucingnya malah lari. Tapi ketika udah nggak dikejar, terus kalian santai-santai, itu udah nggak mikirin kucing, terus tahu-tahu kucingnya datang sendiri. Kalau misalnya takut sama kucing ya, kalau Fani kan takut sama kucing. Nyamuk itu kalau kita mau nangkep, berusaha untuk nangkep malah nggak ketangkep. Dicari mana nyamuknya malah nggak ketemu, sembunyi di mana. Tapi kalau kita santai-santai terus udah nggak kepingin nangkep nyamuk, tiba-tiba nyamuk itu datang. Nah, ini kan fenomena alam yang menurutku patut kita telusuri apa penyebabnya. Dan itu juga berlaku pada permainan badminton sih menurutku, dan dalam kehidupan secara umum. Ada teorinya atau ada namanya kok itu. Secara ilmiah ada namanya, efek-efek apa gitu. Nah, kalau main badminton itu juga seperti itu. Kalau kita pingin nyemes keras, akhirnya kita lengannya terlalu digenggam raketnya. Makanya
Smashnya nggak karuan, kadang nyangkut, kadang malah nggak keras dan sebagainya. Kalian boleh lihat atlet-atlet sering menjatuhkan raket itu karena genggamannya nggak erat. Erat itu sewaktu pada titik pukul aja, setelahnya raketnya cuman dipegang aja atau dicepit pakai 2 jari. Oke, untuk masalah mental mungkin yang itu aja yang aku ingin bagikan. Ini udah pindah lapangan, kalian amati permainannya Nobel, dan karena Erik udah aku bahas di video yang dulu yang sebelumnya, sekarang Erik partneran sama Tito. Nah, rasa no. Di video yang kemarin servisnya Erik juga masih sering nanggung, tapi karena yang main aku, lawannya aku dan Nobel, jadi nggak terlalu masalah. Kalau kemarin yang Victor itu kan nanggung dikit udah langsung di smash. Ini Nobel bagus, langsung bantuin, terus bisa nyemes langsung neken lawan, itu bener. Dan bagus karena daripada aku lari-lari ke sisi satunya kan mungkin terlambat ya. Jadi kalau pemain depan kalau bisa ambil ya ambil aja, nggak perlu nunggu partnernya. Nobel mau intersepsi tapi nyangkutnya, nice try, tapi kalau nggak diambil juga nggak apa-apa karena aku udah di belakangnya persis. Nah kalau yang seperti ini ya nggak nyusahin ya, itu kan memang kesalahan. Siapa sih yang nggak pernah salah atau yang nggak pernah nyangkutin bola? Erik ini ya gimana lagi-lagi seperti itu. Waktu partneran sama aku kan kemarin juga pernah kayak gitu. Bola udah di belakangnya padahal ambil aja lah. Aku kasih tips ya. Jadi kalau ada bola seperti itu kan bolanya sebenarnya nanggung. Dan kalau nanggung ada di dekatmu ya ambil aja. Nggak mungkin partnermu mau ngambil karena ada kamu di situ. Partnermu ngambil, kalau kamu nggak minggir ya nanti kena. Jadi khawatir partnermu terus nggak mau ngambil. Ini lagi. Erik juga udah gerak tapi nggak mau ngambil. Kalau lawannya jeli ya bisa dimanfaatin. Taruh aja di setengah lapangan atau di tengah-tengah lapangan mereka. Pasti bingung sendiri dan nggak ada yang ngambil setiap kali. Ini aku mau diseruduk sama Ferry, jadi harus diulangi lagi. Kok bisa itu loh Ferry sampai ke lapangan sebelah remnya blong. Ini aku ngelap, Nobel udah bener pindah, cuman kurang sebelah situ. Ya untungnya lawanku taruhnya itu nggak ke pojokan-pojokan lapangan, jadi masih bisa tercover. Nah akhirnya kan juga mati si Nobel, kena smashnya Erik, karena smashnya ya sampai ke daerah yang lapangannya double, makanya agak sulit untuk menggapainya. Nah ini mungkin hal yang perlu diperbaiki ya sama Nobel, karena kalau drop shot bolanya melambung. Jadi aku sebagai partner bingung ini nanti mau di smash sama Tito
atau enggak. Makanya aku ya sekaligus jaga-jaga kepingin mengembalikan sama jaga-jaga supaya kalau di smash melindungi diri. Aku juga bisa mengadu Tito dan Erik. Jadi ditaruh ke tengah-tengah lapangan. Seperti yang aku udah bilang ya tadi, kalau ditaruh di tengah-tengah lapangan, Tito sama Erik lebih banyak mati. Bisa di tengah kayak tadi, di dekat garis T, atau di setengahnya panjang. Walaupun backhandku nanggung, tapi Erik kan nggak bisa backhand. Terus maksa backhand smash, jadinya nyangkut. Jadi yang aku bilang di video sebelumnya, nanggung nggak apa-apa asal jauh dari lawan. Dan kalau dekat, misalnya lawannya nggak bisa backhand, ya kalian kasih nanggung di daerah backhandnya lawan. Pasti kembalinya itu kalau nggak nyangkut juga pelan. Ini Tito angkat bola terus jaganya di kanan bener, tapi terlalu ke tengah. Akibatnya kalau aku smash di samping mati, padahal nggak terlalu samping sih itu, tapi karena jaganya di tengah jadi nggak nyampe. Oke guys, gitu aja tips-tips dari aku, semoga membantu. Jangan lupa tetap saksikan terus channel ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah.